Sistem peredaran darah manusia sangatlah penting untuk melangsungkan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, sari makanan dan oksigen akan diterima dengan mudah oleh tubuh kita. Saya Tufat Ambitatunisa Raharjo dari kelas D2211 akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia secara sistematis. Setiap kali kita meletakkan tangan di dada, kita dapat merasakan detak jantung pada tubuh kita. Tetapi apakah kita tahu apa yang terjadi di dalam jantung kita? Setiap hari jantung kita berdetak kurang lebih 100.000 kali. Jantung kita berukuran sebesar kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jantung membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah. Jantung juga mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan tubuh kita. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut dengan pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi yang pertama arteri atau arteris, veins atau vena, dan kapilaris atau kapiler. Jantung membuat darah mengalir ke seluruh tubuh. Jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berdetak kurang lebih 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu yang pertama ada atrium dextra atau serambi kanan. Yang kedua ada atrium sinistra atau serambi kiri. Yang ketiga ada ventricle dextra atau bilik kanan. Dan yang terakhir ada ventricle sinistra atau bilik kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu tricuspid valve atau katup tricuspid, mitral valve atau katup mitral, aortic valve atau katup aorta, dan pulmonic valve atau katup pulmonal yang merupakan katup searah. Itu tadi merupakan struktur pada jantung. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara jantung bekerja. Darah kaya oksigen diserap dari paru-paru. Jantung bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium sinistra melalui pulmonary vein atau vena pulmonari. Saat atrium sinistra berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke dalam jantung. Saat atrium sinistra berkontraksi, secara bersamaan ventricle sinistra akan merelaksasi. Atrium sinistra menekan darah menuju ventricle sinistra melalui satu katup arah. Ketika ventricle sinistra berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah kaya oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah kaya akan oksigen akan mencapai ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteris atau arteri. Pembuluh darah kapiler bercampur dengan pembuluh darah yang lebih tebal disebut dengan veins atau vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh memasuki ruang bagian kanan atas jantung yang disebut dengan atrium dextra. Atrium dextra akan berkontraksi dan darah mengalir ke ventricle dextra melalui katup satu arah. Ventricle dextra berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah menjadi kaya akan oksigen kembali. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan siklus tersebut berulang secara terus-menerus. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.